Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun kau berada, sampean berada, mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk malam ini, untuk kesempatan ini ada berita menarik ya. Ketum PBNU Gus Yahya hentikan perang di Palestina dan Israel. Hentikan perang di Palestina dan Israel. Sahabat, di beritanya ini saya bacakan, perang antara Hamas, Palestina dan Israel sudah membuat resah dan memakan banyak korban. Dan seperti diketahui ya, konflik di jalur Gaza semakin meningkat. Serangan balasan dari kedua pihak telah berlangsung sejak Sabtu kemarin. Hal itu menyebabkan korban tewas mencapai lebih dari 1.000 jiwa. Sahabat-sahabat ya, semua perlu diberitahukan, Israel dan Palestina sesuai dengan keterangan yang ada di Al-Quran maupun Al-Hadis, ini Palestina sama Israel itu tak akan pernah berhenti, tak akan pernah selesai perangnya sampai hari kiamat. Dalam sejarah atau peta dunia itu tidak ada negara Israel. Kenapa kok begitu? Karena yang ada itu negara Palestina. Tapi hari ini negara Israel sudah ada dan berdiri di negara Palestina. Ini isu yang sangat berkepanjangan dan tidak ada henti-hentinya. Israel sama Palestina, yang Israel itu sebagai boneka atau ujung tombak Uni Eropa yang memang misinya adalah, tujuannya adalah tentang keyakinan atau agama, tapi setiap harinya selalu mengganggu, membunuh bahkan jiwa-jiwa yang tidak berdosa melayang. Nah, pertanyaan saya adalah, kok sampai seperti itu? Kenapa? Juga tahu tidak, negara Spanyol hari ini yang dulunya itu negara Andalusia, sebuah negara yang keislamannya luar biasa maju, luar biasa megah mewah. Ketika bernama Andalusia, banyak hafidz, banyak penghafal ribuan dan jutaan hadis, pengarang-pengarang kitab yang keilmuannya luar biasa. Masjid-masjid megah, masjid-masjid bagus, semuanya ada di Andalusia. Ya, yang hari ini dikenal dengan negara Spanyol. Hari ini di sana masjidnya ada, tapi hanya dibuat pariwisata, foto-foto dan pajak. Nah, ini kok bisa terjadi begini, sahabat? Ini kok bisa terjadi begini? Kenapa? Ada apa? Sedangkan Indonesia ini salah satu negara, bukan negara Islam, bukan negara komunis atau yang lain, tapi negaranya Indonesia negara Pancasila. Cuma ini yang bikin kaget, yang bikin mungkin bertanya-tanya, yang paling banyak getol keislamannya di seluruh dunia itu adalah Indonesia. Beberapa banyak pulau, beberapa banyak budaya, pakaian adat dan lain-lain, tetap satu tujuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Inilah yang terjadi hari ini. Kenapa kok bisa seperti ini? Israel sama Palestina tak pernah ada henti-hentinya berperang. Itu sudah tercantum dalam Al-Quran, sudah tercantum dalam
keterangan-keterangan, yaitu adalah tidak akan sampai selesai Palestina dan Israel itu sampai hari kiamat. Dan sungai yang ada di Israel atau sungai Efrat namanya, hari ini sudah mulai berkurang, bahkan sudah mulai mengering. Mulai tahun kemarin berapa? 2012 itu sudah mulai mengering, 1 jengkal. Hari ini sudah kering. Israel itu salah satu negara yang paling takut kekeringan. Jadi sudah mau mulai dengan berbagai cara dan trik teknologi supaya ada asupan air putih ya, untuk air minum ya, untuk dimakan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah krisis air. Senjatanya banyak tapi airnya krisis. Nah, sungai Efrat ini kelak itu akan, ketika kering, sungainya itu akan bermunculan brilian atau emas seperti gunung emas. Jadi semuanya nanti akan merebut ke situ, semua negara akan merebut ke situ untuk mengambil emas itu. Dan itu tidak akan selesainya perang itu sampai hari kiamat. Begini sahabat, ini isu saja, tapi isu yang dikaitkan dengan banyak cerita dan informasi-informasi yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah, tentunya kita sebagai warga negara Indonesia ya harus kita perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempatkan ibadah, langkah bersujud dengan tujuan yang pasti, dengan langkah yang istiqomah. Ini bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Negara-negara lain hari ini berperang, melawan, berperang, tangisan keluarga kita, darah menetes setiap hari, nyawa melayang setiap saat gara-gara perang seperti ini. Nah, ini sahabat, akhir zaman. Ini akhir zaman itu memang betul-betul harus kita perbaiki diri kita ini, hati, supaya kita itu tentunya kelak semua itu banyak membawa kebaikan, banyak membawa manfaat ke orang lain, banyak manfaat membawa nama kebaikan kita. Jangan mudah terprovokasi. Cuma kita semua harus prihatin, kita semua harus berbela duka, nyambung doa supaya warga kita sama Islam di sana dalam kondisi sehat walafiat. Segala bentuk kekurangannya mudah-mudahan banyak ada jalan cara untuk saling bisa melaksanakan tugas masing-masing. Mudah-mudahan ya, sama Islam banyak disiksa dan diperdayai orang-orang di luar kita. Mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Kita sebagai warga Indonesia hanya bisa berharap, hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan teman-teman, sahabat-sahabat seagama, khususnya sebagai rasa kemanusiaan ini, mudah-mudahan warga Palestina ini segera ada jalan untuk melangkah yang lebih baik lagi. Tentunya selamat di dunia maupun di akhirat, karena keselamatan ini hal yang memang perlu untuk kita doakan bersama. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sahabat ya, hanya itu saja. Terima kasih atas semua berkenannya. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.